Siapa bilang ngedit footage drone Avata 360 itu ribet? Karena sebenarnya cukup gampang dan gue akan tunjukin di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen nunjukin ke kalian bagaimana cara yang cukup efektif untuk mengedit video dari drone DJI Avata 360. Buat yang belum tahu, drone ini adalah DJI Avata 360 dan dia punya kelebihan di mana dia bisa merekam itu ke 360 derajat. Dimana artinya ketika kalian lagi nerbangin drone ini dan kalian ngerekam, dia tuh akan merekam ke segala arah. Jadi hampir tidak ada momen itu akan terlewatkan gitu. Karena mau kejadiannya di belakang drone-nya, mau di belakang kalian gitu ya, drone-nya lagi terbang, mau di atas drone-nya sekalipun, itu tetap bisa kelihatan karena dia bisa menghadap ke segala arah. Nah, cuman banyak dari user yang agak takut buat nyobain drone Avata 360 karena mereka berpikir footage kamera 360 itu akan sulit untuk di-editingnya, karena ketika untuk di-delivery kita tuh suka harus milih angle-nya kemana gitu kan, dan nanti bentuk videonya seperti apa, nanti pergerakannya angle-nya halus atau enggak. Dan ya gue paham dengan concern tersebut, tapi sebenarnya ternyata untuk drone DJI Avata 360 ini mereka udah memberikan software yang cukup intuitif buat kalian cobain dengan nama DJI Studio, dan itu cukup gampang buat ngambil-ngambil footage di dalam hasil perekaman kalian buat dapat gambar yang terlihat sangat bagus. Pertama yang bisa kalian mulai kalau kalian udah input footage-nya ke dalam aplikasinya, kalian nih perlu pilih dulu fitur select perspektif. Jadi kalian pilih dulu perspektif buat kalian ngedit. Ini tuh kayak ada 3 pilihan yang ini akan memudahkan kalian dalam proses editing nantinya gitu ya, buat pemilihan angle. Jadi dia tuh punya yang pertama adalah pilihan camera view. Dimana camera view ini nih semacam history. Jadi ketika kita nerbangin drone-nya, itu kita terbang drone-nya dengan pergerakan kameranya itu berbeda. Kameranya bisa kita suruh tracking dari remote-nya, tapi kita terbangnya tuh cuma lurus doang, itu bisa. Dan kalau kita pilih yang bagian kamera view ini, dia akan membaca history ketika kita nerbangin drone-nya ini tuh kameranya dihadapkan kemana gitu. Jadi ya udah, kalau kita pilih ini, kita langsung dapat movement kamera yang udah terjadi saat kita nerbangin drone-nya, dan kita tinggal langsung export aja gitu. Atau kita pengen ada fine tuning tertentu, itu bisa gitu. Tapi ya pilihan pertama itu tadi, kita ngikutin bagaimana kameranya bekerja ketika kita nerbangin drone-nya. Lalu yang kedua adalah direction look. Kalau kita pilih direction look, itu kameranya akan terus menghadap ke arah depan drone-nya ketika di proses editingnya ya. Jadi ketika kita lagi proses editing, kamera atau footage yang lagi kita edit tuh dia akan ngikutin arah terbang drone-nya. Tinggal kita menentukan sendiri, kita atur-atur nanti angle kameranya seperti apa. Ini tinggal menyesuaikan aja kalian enaknya starting point-nya seperti apa. Lalu salah satu yang paling banyak orang pakai juga itu adalah free view. Jadi ketika kita masuk, kita tuh nggak langsung kameranya udah bergerak dari history waktu terbangin, nggak ngikutin kayak sudut depan doang, tapi kita bebas untuk memilih ke arah mana drone-nya untuk starting nengok ketika kita editing gitu. Baru nanti kita bisa arah-arahin, kita atur keyframe-nya, dan kita mendapatkan angle sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi pastiin kalau pakai yang mode free view ini, dia itu rock steady-nya atau stabilisasinya itu bisa off. Kalian pastiin dia centang gitu ya, karena tanpa itu pergerakan footage-nya itu kurang enak buat dilihat. Tapi kalau selama rock steady-nya itu on, itu ya gambarnya bakal enak. Kita bisa berfokus untuk memilih angle-nya aja. Lalu kalau kalian udah milih perspektifnya, kalian bisa melakukan manual framing. Kalau misalkan kalian kurang puas dengan apa yang diambil dari si remote-nya doang, atau kalian ya memang pengen free view tadi ya, kalian pengen ngatur sendiri, itu ada berbagai cara untuk manual framing. Pertama, dia ngasih cara yang langsung one click juga. Contohnya itu ada one click FOV kayak buat asteroid, buat dewar gitu ya. Jadi gambarnya nggak terlalu melengkung dan lain sebagainya yang bisa kalian coba satu-satu di situ. Tapi selain itu, kalian juga ada fitur yang gampang banget. Sebenarnya ini bisa langsung dilakuin di remote, tapi kalau kalian lupa gitu ya, kalian cuma terbang-terbang doang, kalian lupa buat cari subjek gitu ya ketika ngumpulin footage, dia ada fitur yang namanya intelligent tracking. Dimana sesuai dengan namanya, dia akan berfungsi untuk tracking subjek. Dan gampang banget, kayak waktu pakai remote-nya gitu ya.
ketika kalian udah pilih si intelligent trackingnya tersebut, kalian bisa milih si subjeknya ini atau objek itu dengan ngasih bar frame aja, atau biasanya kalau dia mendeteksi di dalamnya ada orang gitu di dalam footage kalian, itu akan muncul tanda plus di orangnya. Kalian tinggal klik aja dan dia akan langsung men-tracking di orang tersebut gitu. Dan ya udah, selama footage-nya nge-play, dia akan tracking seolah-olah kayak waktu pertama terbang gitu ya. Kalau di remote itu bisa sebenarnya kalian lakukan secara real time juga, tapi kalau kalian lupa, kalian bisa lakukannya langsung di laptop kalian seperti ini gitu. Jadi dia punya intelligent tracking di post processing. Sama terakhir, dia juga ada keyframe animation kalau kalian pengen bikin kayak poin A ke poin B gitu kan. Cuman biasanya kan agak terlalu kaku ya. Poin A, poin B biasanya nengoknya tuh terlalu gitu, agak kaku, kurang enak. Dan enaknya di DJI Studio ini, mereka tuh kayak bikinin semacam preset gitu yang kita tinggal klik doang. Itu kalau kalian biasa mainin animasi keyframe di software-software editing, dia tuh kayak secara otomatis pergerakannya tuh dibikinin kayak ease in dan ease out gitu. Jadi startnya dan stopnya tuh ada grabnya tuh berubah gitu. Mulai cepet, mulai melambat gitu. Jadi terasa natural ketika kameranya nengok-nengok sesuai dengan arah kebutuhan kalian. Lalu untuk penggunaan lock, ini juga banyak yang takut karena biasanya pakai lock itu processingnya agak lebih panjang. Tapi di sini sebenarnya enggak, sebenarnya gampang banget. Karena pertama, ini adalah kelebihan besar untuk si DJI Avata 360 ini karena dengan menggunakan lock, warna yang dihasilkan itu benar-benar bisa cakep banget. Dia udah 10-bit dan kalian bisa menyesuaikan juga dengan selera kalian. Dan kalau misalkan kalian pengen jadi warna standarnya DJI, kalian tuh bisa aktifin aja yang namanya color recovery gitu. Sekali klik aja warnanya langsung balik kayak warna standarnya. Tapi kalau kalian mungkin punya LUT kalian sendiri, kita juga ada LUT, kita juga ada pakai LUT. Kalau kalian pengen cek itu ada di sfdigital.id. Tapi kalau kalian juga suka bikin-bikin LUT dan kalian punya karakter warna kalian sendiri, LUT itu pun bisa kalian import ke dalam si DJI Studio-nya ini. Jadi benar-benar enak banget, kalian tinggal lihat aja ke bagian filter gitu ya, dan itu nanti kalian bisa import LUT ke situ yang nantinya bakal ke-save, dan next time kalau kalian ada footage dari DJI 360, kalian tinggal klik aja si LUT kalian tadi karena udah diimport langsung di dalam DJI Studio-nya. Bener-bener gampang banget. Itu yang gue juga baru tahu sebenarnya setelah cek-cek lebih lanjut, karena tadinya kita juga apply LUT-nya di software kayak Adobe Premiere gitu kan. Ya agak panjang tapi ternyata sebenarnya bisa gitu. Langsung aja di aplikasi DJI Studio-nya. Lalu ada beberapa efek juga yang disediakan di dekat bagian filter tadi. Kalian bisa coba-coba aja efek gimmick yang ada di situ. Salah satunya mungkin yang gue coba lumayan menarik, itu ada efek snow. Cuma kan fake banget ya, ada snow di Indonesia gitu kan. Tapi ya itu cuma buat seru-seruan aja. Bisa kalian cobain, ada berbagai efek juga di dalam library-nya. Sama dia juga ada preset kamera movement. Jadi kalau kalian kerepotan buat cobain satu-satu, pindahin gerakin kameranya, kalian bisa starting point-nya pakai preset kamera movement-nya dulu aja. Yang udah disediain sama DJI dengan gerakan-gerakan yang gokil-gokil gitu. Kalian bisa start dari situ dan kalian bisa fine tuning lagi setelahnya buat dapat gambar yang menarik. Dan memang kalau kalian bisa fine tuning lebih jauh gitu ya, ini udah dibantu banget dengan si softwarenya ini. Tapi kalau kalian mau explore lebih jauh, emang footage 360 tuh bisa gokil-gokil banget rasa footage-nya. Lalu udah deh, kalau kalian udah selesai ngatur pergerakan kameranya, kalian tinggal klik export aja dan atur pengaturannya sesuai dengan ya kalian pengen ke social media mana sharingnya gitu. Kalian tinggal pilih resolusi, frame rate yang biasa kalian gunakan. Dan overall menurut gue itu nggak susah. Gue yakin dari kalian pertama cobain dulu aja softwarenya, gue yakin itu kalian cepat untuk mempelajari bagaimana fungsi-fungsi dari masing-masing tampilan di dalam softwarenya tersebut dari dalam DJI Studio-nya. Karena itu yang gue rasain juga, dan sebenarnya ini privilege banget dengan adanya drone 360 kayak gini ya. Karena kita tuh jadi bisa menghasilkan footage-footage yang bener-bener luar biasa, effortless. Kayak contohnya gue ada kasih lihat footage yang si Wowo di jembatan. Itu nggak perlu skill terbang yang gimana-gimana. Terbangnya lurus doang gitu dari kanan ke kiri. Cuman gerakan kameranya itu bisa kita atur di post processing dengan gerakan yang seolah-olah sinematik banget gitu. Yang seolah-olah ada kameramen yang mengoperasikan si drone-nya. Tapi itu adalah kelebihan karena sebenarnya kita nangkep semua arah momennya. Jadi bener-bener gokil banget, dan saran dari gue kalian harus cobain banget DJI Avata 360 ini, dan cobain juga untuk cobain edit footage-footage-nya di DJI Studio karena tidak sesulit itu.
Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman semua. Kalau kalian masih ada saran atau ada koreksi atau ada pertanyaan yang belum terjawab di video ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Nanti kita coba untuk jawab mungkin di video berbeda atau mungkin di video pendek aja gitu ya. Nggak usah yang terlalu panjang kayak gini. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.